Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mega Pratiwi, NIM 210142119 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat dengan judul Literasi Digital di Kalangan Usia Muda. Dalam artikel saya yang berjudul Literasi Digital di Kalangan Usia Muda merumuskan masalah bagaimana program pendidikan dan pelatihan literasi digital pada usia muda dapat memberikan kemampuan literasi digital dalam penggunaan media sosial di kalangan anak usia muda. Di dalam artikel ini juga tentu saja memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana program pendidikan dan pelatihan literasi digital pada usia muda dapat memberikan kemampuan literasi digital dalam penggunaan media sosial di kalangan usia muda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Pelatihan literasi digital diperlukan agar masyarakat memiliki sikap kritis dalam menyikapi setiap informasi dan interaksi yang ada. Tujuannya untuk pencarian apakah dari berita ini memiliki informasi yang berimbang atau tidak. Karena banyaknya fenomena berita hoak atau informasi perlu kesadaran untuk memilah berita. Maka dari itu, pada tahap ini diperlukan media literasi untuk menjembatani kebutuhan akan informasi dan edukasi informasi yang sehat. Pada perkembangannya, media massa mengalami peningkatan yang pesat, terutama pada media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia merupakan pengguna yang aktif dan termasuk ke dalam peringkat 3 besar di dunia dalam penggunaannya. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena pengguna media sosial berusia kisaran 17-21 tahun. Media sosial yang dikonsumsi oleh kalangan muda ini berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Media ini digunakan mulai dari anak usia balita hingga manula. Lama penggunaan media sosial ini dalam sehari rata-rata dimulai dari 2-7 jam per hari. Dihabiskan untuk mengakses informasi yang telah disajikan media sosial tersebut. Literasi digital sebagai rangkaian gerakan melek media yang dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim atau menerima pesan. Kata kunci dari pentingnya media literasi yaitu bagaimana kita memfilter atau mengontrol terhadap media yang bisa digunakan untuk pencarian informasi dan hiburan. Berbagai macam permasalahan yang timbul oleh media sosial ada baiknya jika etika dan moral harus disosialisasikan. Hal tersebut sesuai dengan elemen terakhir dari tujuan pendidikan literasi media, yaitu tentang kewajiban etika dan moral praktisi media. Peserta diperoleh di media sosial. Selain itu pula mereka diminta untuk mengoleksi dan mengumpulkan apa saja yang dapat menghindari dan meminimalisir dampak negatif dari media tersebut. Berikutnya adalah pembahasan tentang kewajiban etika moral praktisi media. Tidak cukup dengan metode belajar tanya jawab. Setelah kerangka berpikir dirumuskan sesuai dengan hasil observasi pada pengalaman tiap peserta, mereka ditugaskan untuk mencari informasi atau solusi terhadap permasalahan tersebut. Solusi terhadap permasalahan tersebut didasarkan pada kewajiban setiap pengguna media sosial untuk mematuhi nilai, norma, dan etika yang berlaku. Tahap 2 dilakukan ketika materi pengantar literasi media telah dievaluasi. Setelah hasil pengukuran telah didapatkan, maka pemberian materi tahap kedua berupa materi berupa literasi yang telah dispesifikasikan pada literasi dan perkembangan teknologi yang diberikan oleh narasumber kedua. Pada materi tahap kedua, narasumber memberikan pengetahuan berkenaan dengan pengembangan informasi pada sosial media. Dapat disimpulkan bahwa informasi yang disajikan pada media sosial mengalami metamorfosis. Pada tahap kedua, peserta pelatihan diberi tantangan yang lebih beragam. Peserta diberikan tugas untuk membuat kerangka berpikir berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Setelah itu, setiap kelompok yang telah dibentuk harus mampu menjelaskan di depan kelas. Pada tahap ini, dapat dilihat hasil evaluasi bahwa peserta bukan hanya saja bisa menjelaskan kerangka yang sudah dirumuskan, tetapi menganalisis situasi yang diangkat dari studi kasusnya yang aktual terjadi.
Sekian penjelasan artikel yang telah saya buat. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.